dia. Yudu versus Evo Saiken. Alright, gimana? Kedua jungler sudah berada di posisi masing-masing. Dari Sutsujinnya juga dari Sekisha. Sementara kalau kita lihat memang ini tebel-tebel banget Ji. Dari Yudu Red Giants. Mereka punya dari Martisnya, mereka punya dari Lolita, bahkan dari Gojesnya. Yang bisa menghentikan. Krite pasti harus punya damage di awal-awal. Dan ini adalah salah satu hero Krite nih Gio, kalau misalnya Gio tahu. Hmm. Dan bahkan kita juga kalau tidak salah dari standing harusnya ada salah satu tim grup B yang udah tersingkir harusnya. Ya. Dua, oh ya sama Todak satu lagi kalau nggak salah. Tapi tentunya kali ini kita akan bahas emblemnya Gio. Ya silakan. boleh. Dari Yves sendiri dengan Impurage yang dia punya plus ada sedikit tambahan agility yang dia tambah juga untuk bisa kemana-mana, bisa lakukan rotasi dengan cepat. Itu akan membantu teman-teman dari Yudu Red Giants. Sedangkan dari Krite, ini menarik banget. Kalau misalnya Krite nanti udah jadi COD, udah jadi Lightning Trancheon, ini mungkin tadi dibahas sama analis kita. Iya. Ini yang tebel-tebel bisa pada cabut. Betul sekali. Tapi kalau ngomongin dari Yudu Red Giants, ini yang mungkin harus diperhatikan adalah dari Sekis. Dia akan punya power yang sangat kuat di arah early game. Dan tentunya dia harus diperhatikan. Tidak ada sisi yang bisa menyelamatkan dia kecuali suppress Ivan. Kalau Ivan suppressnya tidak di follow up, mungkin menurut aku pribadi sih Evo Saiken akan kehilangan segi team fight. Cuma kita akan lihat sebentar lagi di arah Turtle nih Gio. Ya, dan turtle-nya hitungan detik bakal segera muncul. Kalau ada Divine Judgment, kalau ada Feather Ice Strike ini mungkin bisa akan merubah suasana dari Yudu Red Giants. Karena kalau berharap dari Doma masih cukup jauh dari bottom lane, sehingga aku rasa dia nggak akan jauh-jauh berjalan ke arah top lane sana. Tapi kayaknya memang seperti itu, dia akan dikasih level 4 untuk Ivan. Dia udah menjadi Divine Judgment. Veldora juga udah standby on position. Informasi telah diberikan all in terhadap seorang coaches. First spot didapatkan, tapi ingat di sisi belakang sana Veldora zoning out terhadap seorang Ivsaka Kitty. Kali ini nggak bisa melakukan invasi dan take over Turtle yang sangat mahal dari Evo Saiken tanpa ada sedikit pun yang hilang dari Evo Saiken. Ya, ini memang mesti ada pertempuran yang terjadi kembali dengan dari reward manipulation yang dilakukan. Tapi Zakiti masih berhasil mundur. Tapi lihat bagaimana Veldora masih sampai ke arah paling belakang dengan kena on strike ya. 1 poin kill berharga kembali didapatkan Evo Saiken. Yang lebih berharga adalah di mana purple buff-nya kali ini tidak didapatkan oleh seorang Sekis. Dia tidak berhasil mendapatkan purple buff dan Susujin yang memegang purple buff tersebut. Veldora dengan laning jauhnya, mereka akan coba mendorong dan sedangkan di arah bottom lane ini Doma. Sosok yang dari kemarin Doma atau bahkan tadi diperbincangkan oleh para caster. Doma adalah sosok god laner yang benar-benar harus diperhatikan. Bahkan kalau misalnya fun fact, Doma ini adalah player yang sedang berada dalam posisi sekolah. Iya, dalam posisi sekolah. Jadi mungkin secara tidak langsung dengan perbandingan yang sudah full di gaming house ini mungkin Doma tidak terlalu maksimal. Tapi bahkan dengan kondisi yang terbatas, dia bisa bermain dengan luar biasa. Menurut gua pribadi, dia adalah salah satu god laner yang mungkin harus diperhatikan. Dan nggak menutup kemungkinan ya, dia bisa naik ke EVOS Legends juga nantinya di suatu saat di masa depan nantinya. Karena memang Doma punya banget mungkin talenta tersendiri ketika dia bermain. Nggak cuma dengan one-one, mungkin ini one-one pertama yang dia mainkan di ESL. Cuman dengan adanya Cloud, dengan adanya Melissa yang dia gunakan, dia tahu banget positioning yang tepat untuk teman-temannya. Oke, kalau kita melihat juga dari arah purple buff itu standby dari Veldora ngebuka, dia tahu di depan sana udah ada satu sosok Martis yang mungkin akan membuat sisi jungler lawan ini akan kosong. Cuma dari Super Red, ini selalu dijagain oleh Pancake. Ivan udah melihat ada Pancake. Daripada untuk mencoba memaksa teamfight, lebih baik mundur. Kenapa? Karena Turtle akan menjadi pilihan kali ini. Nah, apalagi rotasi juga udah dilakukan oleh teman-teman dari EVOS Icon. Ivan sudah naik ke sana. Cuman udah ada cutting-cutting yang dilakukan oleh Gojes itu sendiri. Memancing keributan, memancing Sutsujin untuk mengeluarkan beberapa impact skill. Tapi kenapa strike seperti udah dilakukan. Oke, tapi nampaknya dari seorang Gojes hanya buying time saja. Lihat sprint telah dikeluarkan. Informasi terlebihkan defense adjustment bahkan kali ini harus digunakan. Mau tidak mau untuk menangkap sosok dari Gojes. Tapi Ivan terlalu banyak soft skill yang keluar. Flicker, defense judgment, tidak ada Feather Resurrect. Dan tidak dimanfaatkan oleh Yudu Red Giants untuk melakukan sebuah gangguan di arah Turtle. Dan mereka melepaskannya dengan ikhlas di arah top lane. Meanwhile, di bottom lane, Doma masih coba untuk bertahan seorang diri melawan Super Red dan juga Pancake. Wah. Tidak ada kontes Turtle namanya Blasted Black Heart. Doma
Masih bisa ke arah belakang dengan Lidis Power, tapi lihat Cry, stand by possession, menuju ke arah depan, flicker tadi keluarkan, lihat kali ini tim fight-nya akan berubah, 4-3, Brilliant Manipulation juga masih ditahan Gio. Ya sebenarnya tadi niat baik dilakukan oleh Yudu Red Giants melempar Turtle untuk EVOS Icon, tapi mereka pengen coba untuk ngerusuk ke arah domanya teman. Aku suka banget lihat Ivan peka banget terhadap god lanernya, dia peka banget sama Doma sehingga Ivan ada 16 dikeluarkan, dia masih tetap bisa survive. Nah lihat aja sekarang 3 player daripada ada di bawah bottom lane. Dia sadar dari Zakiti melakukan flicker adalah keputusan yang tepat. Karena kalau tidak di adjustment tadi ditarik, Zak udah langsung take down. Dan membuat Doma tidak berada di dalam posisi terpuruk adalah salah satu hal yang mungkin bisa harus diperhatikan. Kenapa? Kalau kita melawan god laner late game, itu gue punya sedikit opini. Apa tuh? Kalau early game musuh kamu baik-baik saja, berarti ada yang salah dengan late game kamu. Iya dong? Betul. Kalau lawannya late game. Ya, dan ini dia. Ini udah mulai ada satu gentakan senjata dilakukan oleh EVOS Icon terhadap Pancake. Cuman Pancake-nya masih santai. Belum ada lagi peperangan yang bisa terjadi. Cuman bener juga sih, Ji. Iya, pokoknya kalau kalau lu lawan hero late game dari gold laner, kalau early game-nya dia baik-baik saja berarti ada yang salah sama late game kamu. Iya. Itu bakal kalau kata Uji jadi ini bencana. Wah, hero late game. Iya, late game. Tapi lihat, zoning out yang dilakukan dari Zeldora ini bagus banget yuk. Dia tahu ngelawan seorang Uranus butuh anti regen. Dan dia sadar akan hal tersebut, jadi dia tidak mau head to head. Mereka lebih memilih dari Veldoranya untuk clear minion cepat, dia pakai Bloodlust, dia cari cooldown, dia cari sustain di area laning. Minimal laningnya nggak kalah. Dia nggak mau main 50-50, dia nggak kalah dan bahkan dia menang. Ya, menang satu turret dan bahkan menuju ke arah dominant eye supaya dari Gojek juga nggak makin lebih leluasa lagi ataupun bisa mendapatkan privilege di area top lane. Nah, sekarang turtle berikutnya, turtle yang ketiga akankah jadi perfect turtle untuk EVOS Icon? Harusnya perfect turtle. Gak akan ada yang berani para pasukan dari Yudu, dan kalaupun mereka berani, mereka udah harus tahu siapa yang akan mereka makan. Dan sekarang adu retribution akan coba terjadi, di reset begitu saja. Susujin berada di garis depan dengan satu level lebih unggul begitu saja. Para pasukan dari EVOS Icon bakal coba menggigit sedikit Yudu Red Giants. Mereka tidak tahu surprise take. Veldora berada di arah backline dan happy birthday-nya gagal. Perfect turtle for EVOS Icon tidak bisa dibalaskan kali ini. Tidak bisa di counter untuk turtle-nya di game pertama. Malah tadi Pancake niatnya baik loh. Dia pengen 16 tapi di cancel seketika oleh teman-teman dari EVOS Icon sehingga niat dari Yudu Red Giants mau catch up di arah turtle langsung bubar jalan. Sehingga perfect turtle bisa diamankan oleh teman-teman dari EVOS Icon sekarang. Dan untuk gold earn leaderboard-nya Doma diberikan leluasa. Menang atas, bawah juga menang. Jadi ini benar-benar EVOS Icon mendominasi dari segala aspek. Oke, mereka belum mainin heavy left punch untuk seorang Veldora. Knockout strike akan coba didapatkan, reward manipulation terperangkap di depan sana. Tapi lihat Susujin mencoba mendapatkan fake flicker for nothing, for defensive. Clyde masih coba dipaksa dan bahkan lihat Asura Aura menutup balik dari Clyde. Appreciate-nya nggak berhasil mendapatkan apapun. Susujin versus everybody, dia gak kuat. Tapi ini ternyata ditukar dengan Doma dari bottom lane. Objective coming from EVOS Icon mengamankan 2 turret dari bottom lane, membuat Doma menjadi sosok pangeran yang akan dimanjakan di dalam komplotan macan putih. Menjadi orang paling tajir selain off down untuk Domanya. Dan sekarang dia bakal ikut The Fight. Dia bakal join untuk pertempuran yang dilakukan oleh EVOS Icon dan juga Yudu Red Giants. Karena dengan gold yang dia punya, dengan objektif yang dia udah kantongi, harusnya dia udah memiliki item-item yang diinginkan. Tambah lagi dengan perbedaan level antara Super Red dan juga Doma. Perbedaan satu level itu lumayan terasa sih sebenarnya. Gue ngeliat Super Red ini gue inget Arwana. Om Wawa. Arwana Super Red. Beneran gak bohong? Coba di kolom komentar kalau ada yang tahu. Oh iya tahu gue tahu. Kalau ada yang tahu coba di kolom komentar. Nyaut. Bener gue. Tapi lihat Veldora gak ada yang tahu dia ada di sana. Akan ada surprise attack tapi Pancake peka. Dia mencium bau penculikan. Tapi di sisi sebalik Ivan juga tidak bisa masuk. Ternyata di Jasmine dipaksakan menuju ke seorang Sekishu. Tidak bisa di take down Sekishu. Nih bentar ya. Mungkin kita ada disclaimer dulu ya. Kenapa? Tapi nanti aja setelah team fight berlalu. Langsung ada spray down diberikan membuat Susujin setengah darah. Kita janjian Nio. Apa tuh? Martisnya dipanggilnya apa? Sekis, ha? Iya tahu namanya itu. Kenapa? Hah aja ada gue. Oh ya lo hanya aja. Iya. Oke. Karena
agak takut salah ngomong. Apa tuh? Ya? Agak berbahaya. Jadi aja ya. Oke. Dari Red Giants kali ini harus udah bisa melakukan sebuah bait. Kenapa? Karena Gojez dari tadi melakukan bait, dia dimakan. Oh ya, jelas. Dan Sekis, kayaknya dia masih punya antisisi. Mungkin yang itu bisa membuat dia selamat. Walaupun tidak bisa terlalu lama kalau Ivan udah pakai defense judgment-nya. Tapi mau nggak mau menjadi sosok pertama yang harus diandalkan untuk adu retribution kali ini. Ya, teman, udah mulai ada flicker dan juga defense judgment plus dengan Feather Ice Strike. Doma, this is Captain speaking. Tapi langsung ada cutting dari seorang Veldora. No strike keluarga begitu saja membuat seorang Pancake hilang tak tersisa. EVOS Icon bermain dengan Sandwich Gaming, Gio. Ya, dan bahkan untuk Lordnya yang pertama ini udah bakal diberikan secara gratis untuk EVOS Icon. 3 player hilang dari Yudu Red Giants ini memang setup yang dilakukan oleh teman-teman EVOS Icon. Mereka kayak belajar dengan sangat cepat, berbeda dengan match mereka yang pertama ketika melawan RSG. Dan sekarang EVOS Icon bangkit dengan sangat-sangat luar biasanya. Sekarang mereka mencoba untuk dominasi. Oke, mereka kehilangan turret di top dan juga bottom lane. Cuman sekarang target mereka berpindah ke arah Lord yang sudah berjalan di arah bottom lane. Walaupun Glowing One udah di tangan Zakiti, tetap aja ini teman-teman dari EVOS Icon udah memiliki Radiant Armor dari mungkin dari Ivan atau bahkan mungkin dari Veldora atau bahkan dari Susujinnya juga, dan berharap nanti Doma bakal menyambut Divine Judgment dengan crossbow of tank-nya. Alright, tapi di arah bottom lane, crossbow of tank belum terbuka. Asura Aura, dan Blast Flicker, Ivan kena. Tapi Doma masih bisa selamat begitu saja, Cryde. Pada Estek membuat para pasukan dari EVOS Icon, setidaknya mereka tidak ditabrak lebih. Dengan adanya sosok dari yang belum tumbang, para pasukan EVOS Icon, mereka nggak bisa masuk lebih dalam lagi, Gio. Yeah. Dan Lord kali ini, untungnya masih punya advantage. Mereka masih bisa mengungguli dari 3.000 gold karena Lord ini. Tapi yang harus diperhatikan adalah kalau Lord selanjutnya mereka nggak paksa minimal dapat 1 buah point kill, itu mungkin clear-nya agak lebih cepat. Mereka punya Beatrix, mereka punya 1 buah Eve yang bakal sangat cepat. Kita lihat Beatrix juga sekarang udah mulai fokus menuju ke arah Hunter Strike harusnya. Cuma kalau gue pribadi dengan posisi seperti ini lebih enak mungkin menuju ke arah Husklaw. Kenapa? Kalau Veldora main Sandwich Gaming, lo bisa 1 by 1. Oh iya, lo udah punya WON, lo punya Husklaw, tapi lihat kemarin blast dibuka, reward manipulation, Susujin! What are you doing? Offside gaming terjadi. Veldora nggak bisa menjemput pergerakan dari seorang Susujin, terlalu offside. Walaupun dia percaya sekali dengan timnya, tapi mungkin calculate dari para pasukan Yudu Red Giants, ini mulai harus dipertimbangkan sih, Gio. Aku setuju. Walaupun dengan gold difference yang sungguh jauh, kita bisa melihat hampir menuju ke 5.000 gold, 4.000 ya, 4.800, tapi damage super red ini harus mulai diperhatikan. Ya, Arowana super red. Arowana super red. Belum lagi dari Ice Queen yang dimiliki oleh Zakiti ketika melakukan reward manipulation. Itu mengganggu banget pergerakan dari anak-anak EVOS Icon, terutama tadi Susujin yang berada di garis depan. Dan gue ngeliat memang dari Yudu Red Giants, mereka kalau untuk masalah defensive maneuver mereka pegang banget. Mereka punya Pancake, mereka punya reward manipulation yang tadi Uji juga bilang punya Beatrix. Sama sekarang Veldora bakal coba 1v1 situation dengan dari Super Red, bahkan Pancake mencoba untuk mengcover. Percaya nggak itu deg-degan, tapi Ivan! Damage judgment for Pancake, apakah mereka berhasil? Lihat terus Wolf telah menyala. This is Captain Doma speaking. Dapatin 1 point kill, menuju ke seorang menusuk, tapi nampaknya nggak berhasil. Lihat damage yang besar dikeluarkan begitu saja oleh para pasukan EVOS Icon. 2 hilang, free Lord, no cashback. No cashback, no diskon didapatkan oleh EVOS Icon, tapi mereka mencuek seperti ke arah Lord. Teman ada Susujin yang di sana karena mereka bakal fokus ke arah bottom lane. Penetrates untuk defensive maneuver dan 1 base turret bakal coba mereka amankan. Oh, Veldora, respect damage yang diberikan, tapi lihat Super Red ditenggelamkan oleh para pasukan EVOS Icon. Di arah mid lane mereka mencoba untuk mendorong mendapatkan 1 buah turret. Antisipasi yang dilakukan EVOS Icon kalau mereka nggak berhasil mendapatkan base turret di arah bottom lane, tapi mereka mendapatkan Lord. Bakal ada team fight kembali terjadi. Doma mencoba untuk mundur. Cryde mencari positioning. Para pasukan dari EVOS Icon mereka langsung mencoba menginvasi jungle-nya. Mereka mencoba untuk melakukan standby on position. Tapi Doma, Ivan, apakah kamu benar-benar yakin akan berada di sana? Karena kita nggak menutup kemungkinan mereka bisa di-take down, dan 2 EVOS Icon atau 2 macan putih tumbang ini akan menjadi Lord giveaway. Iya. Untungnya mereka sadar ya, langsung berkumpul satu sama lain, mereka langsung
eh berkumpul untuk membuat dari anak-anak Yuju Giants berada di pose paling belakang. Damage leaderboard kita tahu Krite dengan Feather Ice Strike-nya dengan efek area yang begitu besar, dia bakal coba memberikan damage paling besar dengan 40.000. Disusul dengan Doma. Crossbow of Tank yang berkali-kali menyala, cuman memang kita berharap dari Pancake bisa melakukan Guardian Bulwark untuk menahan. Dan sempat terjadi cuma di area belakang. Sandwich dari Veldora. Ya mau gak mau Pancake-nya harus tumbang. Susujin nggak boleh offside lagi sih. Susujin nggak boleh offside karena ini nggak tahu tiba-tiba nanti ada Asura Aura dia masuk ke dalam. Even Judgment! 16 di cover, tidak bisa menyelamatkan Uranus. Di belakang sana, Doma mencoba untuk memberikan sedikit weakness point yang gagal begitu saja. Belum ada Kapten Doma speaking, belum ada Kapten Doma ready to take off. Tapi Pancake udah nggak punya lagi 16, udah nggak ada lagi Flicker. Lihat best turret Yara mid lane-nya akan coba digrogoti, akan coba ditumbangkan, coba dirubuhkan. Dan menunggu Ivan menjadi adjustment, mendapatkan satu bagian minion. Susujin ter-take down! Di belakang sana, Veldora bakal menjadi korban selanjutnya. No immortality dan Veldora still survive. Krite membalikan kembali keadaannya. Para pasukan dari Yudore Giants, mereka tidak berhasil di take down. Doma masih selamat dengan satu bawah Win of Nature, Gio. Ya, untung dia masih mengantongi Win of Nature. Kalau enggak, Supred bakal men-take down Doma dan bahkan bisa menjadi satu tabungan yang bisa dipecahkan karena itu menjadi satu point kill yang sangat-sangat berharga bagi Yudore Giants. Apalagi dari itemnya, Win of Nature juga udah di tangan dari Super Red. Jadi dia pede banget untuk 1v1 situation. Cuma yang menarik adalah Scarlet Phantom berada di tangan Doma. Menandakan bahwa Doma pengen benar-benar memanfaatkan movement speed dan juga attack speed yang dia punya. Karena akan ada combo dengan Windtalker-nya juga. Dan Malefic Roar, item wajib banget untuk Doma ketika harus berhadapan dengan Gojes, Pancake, atau H. Kali ini juga nggak bisa masuk lebih dalam ya, walaupun dia udah level 15, Gio. Cuma masalah utamanya adalah kalau H masuk, dia udah nggak bisa dengan anti-CC. Ini Kaja, bukan Kufra. Dia bisa benar-benar dimakan langsung. Dan tidak ada yang bisa ke depan, bahkan sekeras Gojes. Sekeras Gojes itu cuma ditelan bulat-bulat oleh sang macan putih. Jadi yang mungkin mereka harus perhatikan adalah gimana caranya bisa makan Susujin lagi. Mengandalkan Susujin berada di posisi offside. Membuat Super Red harus free hit ke arah belakang. Ya emang mau nggak mau ya, karena juga dari Mau nggak, EVOS Icon. Mau nggak? Uam. Anaknya jaksel abis. Karena memang yang cuma punya badan ya dari EVOS Icon cuma Susujin. Cuman di momen-momen seperti ini, momen krusial ketika Lord berikutnya akan hadir, mudah-mudahan Susujin tidak melakukan kesalahan-kesalahan atau pergerakan-pergerakan yang offside supaya dari EVOS Icon bisa mengamankan Lord yang enhance ini. Atau bahkan mungkin mau nunggu evolve karena udah masuk menit ke 18. Dan Gojes, menurut gua pribadi dia nggak boleh nunjukin batang lehernya. Dia benar-benar bisa diinjak habis-habisan sama Krite. Kalau bisa dia berada di area rumput, dia keluar ketika Krite udah buka Feather Ice Strike. Kalau misalnya itu terjadi, ada dua chance. Apa? Terdistract, Feather Ice Strike-nya nggak maksimal ke backline dari Yudore Giants, tapi malah ke arah Gojes. Yeah. Yang kedua, Krite tetap bisa ngedeal damage ke arah backline, tapi Krite tumbang. Wah, Karena itu diganggu sama Gojes. Walaupun akan ditukar Gojes tumbang dan gak bisa pulang dari kondisi tersebut, tapi lo 1 untuk 1, bro. Ya, dan itu mahal ketika dapetnya Krite. Satunya Krite masalahnya. Harga yang cukup mahal, kepala dari Krite. Kali itu berada di posisi kedua, tapi Avan di sana, dia pecah total dibuka. Nomor 16, counter set, tapi yang terjadi, tapi this is Captain Doma speaking. Ready to take off. Crossbow of Tank telah terbuka. Gojes akan menjadi pilihan utama. Wizard Traction gak bisa menyelamatkan dari seorang Gojes, karena dia terlalu sakit dan bahkan Super Red. Tembakan peringatan tidak membuat EVOS Icon mundur, Gio. Dari bottom lane, Veldora mencoba untuk melakukan split push yang nampaknya gagal. Ya, tapi kali ini dengan 2 player yang hilang. Again, EVOS Icon tahu betul karena Ivan dia tahu harus menarik siapa, dia tahu harus membuat interest siapa, dan bahkan Veldora sampai ujung. Masalahnya bukan ujung aja tapi di adjustment. Sakit di takedown. No high ground defensive. Yudore Giant dalam bahaya. Ini masalah. Mereka mencoba untuk melakukan endgame di depan sana. Pancake udah gak bisa lagi bertahan. Dan Super Red hanya ditenggelamkan di dalam aquarium Land of Gone, Gio. Ya, dan akhirnya EVOS Icon game pertama ini sangat-sangat luar biasa. Mereka langsung mengungguli Yudu. Kalau bisa dibilang ini one-sided. One-sided and this is Captain